Let's move to another story. Vicky Prasetyo akhirnya ditahan. Ini adalah buntut panjang dari laporan mantan istrinya sendiri, Angel Elga, atas aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini semakin membuat kubu Vicky dan Angel semakin memanas. Pro kontra perihal suami dipenjarakan mantan istri pun menjadi ramai diperbincangkan. Ini dia. Presenter Vicky Prasetyo kembali masuk bui. Ironisnya yang secara tak langsung menjebloskannya ke ruang tahanan adalah Angel Elga, sang mantan istri. Kasus penggerebekan yang dilakukan Vicky dan keluarganya terhadap Angel 2 tahun lalu seolah menjadi bumerang bagi Vicky. Kemampuan Vicky untuk berkelit dari jeratan hukum seolah buntu ketika Juni lalu berkas kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel dinyatakan P21. Pelantun lagu kontroversi hati itu sudah 2 kali dipanggil pihak Kejari Jakarta Selatan, namun ia tetap mangkir. Karena takut dijemput paksa, kemarin siang Vicky akhirnya mendatangi Kejari Jakarta Selatan. Pria bernama Lahir Hendrianto ini diperiksa selama 5 jam di ruang seksi tindak pidana umum. Saat keluar dari ruangan, mata Vicky nampak memerah. Antara lelah dan sedih, Vicky melewati kerumunan awak media tanpa mengucapkan sepatah kata. Kasih keterangan ya, teman-teman kawan-kawan semua ya. Udah, Bebe jangan, nggak usah, jangan, Bebe nggak usah. Bebe jangan. Berapa Bebe nggak usah, Bebe pakai mobil pribadinya. Jangan, Bebe. Jangan. Udah, Baby mau ikut ya? Bebe Jangan, dia boleh ikut. nggak usah apa-apa, Beb. Jagain anak-anak ya, Beb. Ayo. Tutup. Ya, Vicky menitipkan anak-anaknya kepada Baby Prasetyo sang adik. Tak heran Baby nampak terpukul dan nyaris menangis, tapi ia mencoba tegar di depan awak media. Ia ingin mengikuti mobil tahanan yang membawa Vicky dengan mobil pribadinya. Baby, gimana Baby? Bang Ramdan. Kasih jalan. Baby. Baby gimana? Baby sedih ya? Mau ikut tadi? Baby sedih tadi. Vicky ditangkap, Baby sedih ya? Gimana Baby? Maaf ya, minta doanya semua. Iya, benar. Iya, makasih. Vicky ditahan. Iya, tadi Vicky jam 3 sore itu masih berkabar sama gue. Iya, Terus jam 4:30 atau jam berapa udah nggak bisa dihubungin lagi. Tapi dia cuma pesan titip anak-anaknya itu aja sih. Dan sebenarnya kan di Oke Bos 3 minggu lalu dia udah 3 minggu tuh emang udah kurang konsen lah gitu. Terus ke minggu kemarin tiba-tiba dia ke rumah gua malam-malam. Tapi gua mau curhat-curhat tapi nggak apa-apa deh. Bikin di YouTube lu bikin segmen curhat kayak bikin apa. Ya udah gua bilang podcast aja deh. Kirain gua tuh podcast biasa gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol bencana-bencana tiba-tiba minggu lalu dia ngasih, pas di podcast itu dia mungkin udah kebawa suasana kali jam 1:30 malam dia ngasihin gue surat dia dipanggil sama kepolisian dari semingguan lalu. Mau kaget kan, aduh, Sufi Jair cerita di sana dia meluapkan isi hatinya aja sih. Waktu itu kan gue bilang gue mau nayangin nggak enak, cuma tadi sih dia udah bilang nggak apa-apa kalau memang isi hati gue biar orang-orang tahu deh. Gara-gara menggerebek Angel Elga dengan pesinetron Vicky Alman pada November 2018 silam, Vicky kembali menjadi pesakitan. Ia ditahan di Rutan Salemba sebagai tahanan titipan Kejari Jakarta Selatan sampai kasusnya disidangkan dan mendapatkan vonis. Dari tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama nanti masa persidangan. Alasan penahanan itu? Ada beberapa hal, salah satunya ya yang bersangkutan takut melarikan diri itu yang pertama, kemudian ada menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi. Ini hanya untuk mempercepat proses saja. Pengakuan bahwa adanya ketakutan melarikan diri, apakah memang Vicky tidak kooperatif? Semua pasti berpotensi.
Menurut Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Vicky adalah salah satu korban ketidakadilan di negeri ini. Mengapa demikian? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan ditahan dan diproses di pengadilan. Saat pamornya tengah bersinar, Vicky justru harus vakum dari industri hiburan. Jika terbukti bersalah melanggar pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE, Vicky bisa mendekam 4 tahun penjara. Ya gue doain dia supaya bisa kuat jalan, tapi gue tahu dia kuat gitu sih. Yang sedih sih udah pasti sedih ya, yang namanya orang tua gitu. Pasti banget, sedih banget sih, jangankan seperti itu gitu anaknya. Seandainya telat aja gitu, telat kita udah janji telat 1 jam aja kita khawatir gitu, apalagi ada permasalahan gitu. Tapi lebih kepada ikhlas aja sih. Dia cerita ke aku sebelum masalah ini ya, sebelum dia ditangkap ya, dia ngomong, salah nggak sih Beb, sakit gak sih hati gue rasanya ngelihat ada laki-laki dalam kamarnya, gue udah tahu dari dulu soalnya, dan itu udah diikutin soalnya. Dia bilang, sumpah gue itu bukan settingan Beb, kata gitu kan, lu rasain deh rasanya gimana, katanya ngelihat istri yang lu kawinin sah, dia bilang kayak gitu kan. Ya aku nggak tahu, karena rumah tangga ini kan yang jalanin mereka berdua, bukan kita gitu loh. Kita nggak tahu di dalamnya gitu kan, pasti semuanya ingin merasa benar gitu. Cuman kalau sisi yang dituntutkan adalah karena ngerebek istri, karena istri bawa laki-laki ke dalam kamar terus dia masuk penjara, aku agak bingung gitu. Selain karirnya akan tenggelam lantaran harus vakum panjang, Vicky juga harus menunda keinginannya untuk menikah lagi. Padahal beberapa waktu lalu, saat Vicky diisukan memepet sejumlah wanita, mulai dari Amanda Manopo, Janita Janet, Sarita Abdul Mukti, Vicky mengaku rajin sholat dan berdoa agar anggapan miring orang-orang tentang dirinya berangsur sirna oleh kekuatan doa dan hidupnya yang tidak neko-neko sejak didera kasus demi kasus. Di saat lu lagi kondisi ekonomi yang sulit karena situasi pandemik kayak begini, karena COVID-19 kayak begini, maksud gue lu jangan putus asa. Lu tetap harus bisa, jangan kehilangan selera lu untuk memiliki pasangan gitu loh. Dengan cara, ya udah lu punya cara lain untuk menaklukkan hati wanita. Enggak samanya diukur dari materi, dari ekonomi yang lu punya. Tapi dengan cara beribadah, akhlak lu yang baik, itu juga jadi pertimbangan mertua lu untuk bisa ngangkat lu jadi menantu yang idaman gitu maksudnya. Oh, kamu siapa nak? Oh ya bilang saya Vicky gitu. Kamu mau ngapain ke rumah? Mau apa sih, mau ngelamar anak bapak katanya. Terus punya apa kamu udah mau ngelamar anak saya? Saya sering sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh pak, sholat qobliyah namanya. Jadi saya punya dunia dan sisinya, karena kan janji Allah yang sholat 2 rakaat sebelum subuh maka itu besar sekali.